Perjalanan ke Tanah Suci bagian 4. Panduan manasik haji dan umroh. Apa sih haji dan umroh itu? Haji adalah perjalanan ke Tanah Suci Mekah dan beberapa tempat sekitarnya untuk melaksanakan serangkaian amalan yang dilakukan dari tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah. Para jamaah haji bergerak menuju Mina, Musdalifah, dan Arafah dekat kota Mekah. Mereka tinggal di tenda-tenda untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan khusyuk. Umroh adalah perjalanan ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan serangkaian amalan dimulai dengan berihram dari miqat, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, serta diakhiri dengan tahallul mencukur rambut. Umroh bisa dilakukan pada bulan apa saja dan lebih ringkas daripada ibadah haji. Ketika melaksanakan ibadah umroh atau haji, kita dilarang marah, bertengkar, dan menyakiti orang, bahkan tumbuhan atau binatang. Perjalanan ke Tanah Suci ini insya Allah akan membuat kita lebih dekat dan disayang Allah Ta'ala. Peta perjalanan umroh. 1. Ihram dari miqat. 2. Tawaf di Ka'bah. 3. Sa'i antara Safa dan Marwah. 4. Tahallul mencukur rambut. 1. Ihram dari miqat. Ihram adalah keadaan seseorang telah berniat dan bersiap melaksanakan ibadah umroh atau haji. Pakaian ihram untuk perempuan adalah pakaian biasa yang menutupi aurat sesuai ketentuan syariat. Saat ihram tidak boleh menutupi wajah dan kedua telapak tangan. Pakaian ihram untuk laki-laki berupa 2 lembar kain, yang satu sebagai sarung bawah atau izar, yang satu lagi sebagai penutup atas atau ridho. Sunnah sebelum ihram: mandi besar, potong kuku, mencukur kumis. Khusus laki-laki memakai wangi di badan, bukan di pakaian. Larangan saat ihram: ketika sudah berihram, kita dilarang memotong kuku, memotong rambut, memakai minyak wangi, mengambil barang temuan, memotong pohon, berburu binatang, melamar, atau menikah. Untuk laki-laki juga dilarang memakai pakaian berjahit, penutup kepala, sepatu. Untuk wanita juga dilarang memakai kaos tangan, cadar. Cara memakai ihram untuk laki-laki atau sarung atau izar. 1. Bentangkan kain ihram. 2. Lipat menjadi 2 melingkar badan. 3. Lipat ujung kanan kain ke bawah ketiak kiri. 4. Lipat ujung kiri kain ke arah kanan. 5. Gulung seperti memakai sarung biasa. Cara memakai ihram untuk laki-laki, pakaian atas atau ridho. Miqat adalah tempat para jamaah haji sudah berihram dan melafalkan niat untuk melaksanakan umroh atau haji. Miqat ini ibarat garis start untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan ibadah umroh atau haji. Ada 5 tempat yang digunakan sebagai miqat, yaitu Yalamia, Qarnul Manazil, Zatu Iraq, Zulhulaifah, dan Juhfah. Ketika sampai pada miqat, kita melafalkan niat umroh atau haji dan memperbanyak talbiyah. Niat umroh: labbaika umrotan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Niat haji: labbaika hajan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Bacaan talbiyah: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu.
Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Untuk jamaah asal Indonesia, jika perjalanan langsung menuju Mekah, migotnya adalah ketika berada di atas jalan Mia, niat di dalam pesawat. Bila jamaah Indonesia ke Madinah dahulu, migotnya adalah Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali, niat di dalam bus. Tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan arah berlawanan arah putaran jarum jam, dimulai dari garis sejajar Hajar Aswad. Ketika melaksanakan tawaf, kita harus dalam keadaan berwudu ya. Sebelum kita melaksanakan tawaf, jangan lupa memasuki Masjidil Haram dengan kaki kanan, membaca doa masuk masjid, membuka bahu kanan ketika melaksanakan tawaf umroh atau tawaf kudum. Ketika tawaf, kita disunahkan mencium Hajar Aswad saat mengawali tawaf. Bila tidak bisa, cukup dengan isyarat melambaikan tangan kanan ke arah Hajar Aswad. Bagi laki-laki, saat melakukan tawaf umroh atau tawaf kudum, disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada putaran selanjutnya. Sedangkan bagi perempuan, cukup berjalan biasa pada setiap putaran tawaf. Di sepanjang perjalanan tawaf, kita boleh membaca ayat-ayat Al-Quran, zikir, sholawat, atau doa apapun untuk kita panjatkan. Ketika berjalan atau berlari antara rukun Yamani hingga Hajar Aswad, kita membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Setelah menyelesaikan 7 putaran, kita berjalan menuju Maqam Ibrahim dengan membaca Wattakizu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Untuk laki-laki, jangan lupa menutupkan kain ihram pada kedua bahu ya. Selanjutnya, kita melaksanakan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat secara sendiri-sendiri. Setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, kita disunahkan membaca surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, membaca surat Al-Ikhlas. Jika tempat di belakang Maqam Ibrahim penuh, kita boleh sholat di tempat manapun di dalam Masjidil Haram. Setelah menyelesaikan sholat sunnah tawaf, kita menuju ke tempat air Zam-Zam, kemudian meminum dan menyiramkannya sedikit ke kepala. Selanjutnya, kita disunahkan berdoa di depan multazam. Bila tidak memungkinkan, maka kita bisa berdoa di tempat manapun dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, dan dari Marwah ke Safa juga dihitung 1 kali. Demikian seterusnya sampai 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Ketika berjalan menuju Safa atau Marwah, kita membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar agama Allah. Suasana perjalanan dari Bukit Safa ke Marwah dan sebaliknya melewati pilar hijau. Ketika berada di atas Safa dan Marwah, kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah
yang Maha Esa, yang melaksanakan janjinya membela hambanya Muhammad dan mengalahkan golongan musuh sendirian.